Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat semua teman-teman, kawan-kawan, dan sobat Viola Tarot YouTube channel. Apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, rezekinya lancar, semua urusan dilapangkan ya teman-teman. Amin, amin, amin. Oke, untuk konten kali ini kita akan membawa judul apa sih yang diiriin oleh orang terhadap kamu. Jadi orang-orang tuh sebenarnya tuh iri sama kamu tuh kenapa gitu. Kadang kan kamu nggak ngapa-ngapain, kemudian kamu juga nggak pernah cari masalah. Ada aja orang yang ngomongin tentang nggak baik gitu tentang kamu. Padahal kamu tuh nggak ngapa-ngapain ya, nggak pernah bikin onar, nggak pernah bikin masalah, biasa saja. Tapi ada aja gitu orang yang sepertinya tuh nggak seneng gitu sama kamu dan kamu tuh pengen bertanya-tanya gitu. Emangnya mereka tuh iri apa sih sama kamu? Apa sih yang diiriin dari kamu gitu kan sampai mereka tuh sampai begitu gitu. Padahal kamu sudah paham bahwa kamu sendiri nggak pernah ya untuk berkonflik. Kamu maunya cari damai, maunya cari tenang-tenang aja. Tapi ya tetap aja namanya orang kan ada aja yang seperti itu. Oke? Sekarang untuk mengetahui apa sih yang orang iriin dari kamu, kita sudah ada di sini 3 buah deck kartu ya. Deck pertama, kedua, dan ketiga. Baik, kita akan melakukan reading untuk kamu. Jadi seperti biasa silahkan kawan-kawan memilih deck kartu mana yang mau diambil, kita buat readingannya ya. Silahkan saya berikan waktu ya sekitar 4-5 detik untuk kalian memilih mau pakai deck kartu yang mana. Oke, saya kasih waktu untuk memilih. Silahkan. Baik, cukup ya. Oke, kita akan langsung saja memakai deck kartu tarot yang pertama ya, yang ini. Baik, karena ini sifatnya general reading, artinya bisa relate, resonate untuk beberapa teman-teman, tapi di saat bersamaan bisa jadi tidak untuk beberapa teman-teman. Jadi saya minta kebijaksanaan teman-teman untuk mengambil saja apa yang baik, apa yang bagus, silakan kalau berkenan diambil. Bisa untuk diterapkan di dalam kehidupan teman-teman. Tapi kalau misalkan gak relate, gak resonate, kok kayaknya gak ada yang match, gak ada yang cocok, ya mohon silakan diabaikan saja, dibuang saja. Oke? Jadi mohon kebijaksanaannya dalam mengambil apa ya yang bisa diambil dari readingan kita kali ini. Oke, kita langsung shuffle aja. Saya mohon bantuan teman-teman untuk mengetuk 2 kali deck kartu tarot ini ya. Oke, saya akan men-shuffle kartunya dan mewakili teman-teman untuk mengambil 2 buah kartu dari tebaran yang akan saya lakukan sekarang. Oke, saya akan ambil 2 buah kartu. Ini yang pertama dan ini adalah yang kedua ya. Kita rapikan dulu sisa kartu tarot yang lainnya dan kita taruh di samping sini teman-teman. Oke, di sini adalah kartu yang pertama dan ini kartu yang kedua ya. Kartu yang di sini akan menjelaskan tentang bagaimana keadaan sekitar kamu ya. Yang jelas ada orang itu atau orang-orang itu di mana kamu juga ada di dalamnya. Jadi kartu pertama ini akan memberikan gambaran apa sih yang sebenarnya terjadi di sekeliling kamu yang ada orang itu juga ya. Bisa lingkungan tetangga, lingkungan kantor, lingkungan bisnis, bisa apa saja yang penting ada di sekitar kamu yang menyebabkan orang itu iri sama kamu ya. Kita akan lihat kondisinya di kartu yang pertama. Oke. Oh, di sini ada Four of Swords ya, tentang pikiran ya. Di sini mindset dan logic. Di sini Four of Swords kalau kalian lihat gambarnya ya teman-teman. Di sini saya bisa katakan bahwa lingkungan kalian saat ini sebenarnya tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi dikamuflasekan, dibungkus seolah-olah biasa-biasa aja gitu. Padahal di situ di lingkungan kalian itu saling ngomongin satu sama lain. Yang satu gak suka sama yang ini diomongin, ternyata yang diomongin juga gak suka sama yang ini gitu. Jadi di sini kelihatan bahwa ya bisa dibilang toksik sih lingkungannya ya. Di situ kita nggak bisa tahu mana yang teman, mana yang setengah teman, mana yang setengah lawan, mana yang benar-benar musuh, kita nggak tahu karena di sini mereka semuanya pintar untuk menyembunyikan perasaan atau pikiran sesungguhnya ya. Di sini kelihatan mereka tuh mengkamuflasekan seperti biasa-biasa aja. Padahal sebenarnya mereka semua tuh sama-sama capek sebenarnya. Mungkin kondisi kehidupan pribadinya mereka ya kan, akhirnya mereka butuh pelampiasan. Sebenarnya mereka pengen butuh istirahat gitu loh. Hanya saja lingkungannya itu sedemikian rupa membuat mereka tuh kayak senggol bacok gitu loh, kayak disenggol sedikit tersinggung gitu. Padahal sebenarnya mereka secara pikiran tuh hanya butuh liburan, butuh vacation, butuh healing gitu ya. Nah, jadi orang-orang seperti ini terlihat bahwa lingkungan kalian itu lumayan sensitif ya, Itulah keadaan yang bisa saya katakan yang terjadi gitu. Oke, kita langsung ke kartu kedua. Kita pengen lihat apa sih yang diiriin dari mereka-mereka itu kepada kamu. Ya, kita lihat ya. Oke, ternyata Wheel of Fortune. This is major arcana. Ini adalah arca mayor ya, rahasia besar. Wheel of Fortune ini menyatakan bahwa mereka iri sama kamu. Kenapa? Kamu tuh sudah berubah ke arah yang lebih baik. Bisa jadi melebihi mereka. Bisa jadi secara finansial, secara kedewasaan, secara pertemanan kalian bertambah
apa ya, bertambah banyak teman-temannya, koneksi kalian makin kenceng sama banyak orang gitu. Karena Wheel of Fortune ini adalah perubahan nasib ya, dari yang mungkin kurang bagus menjadi bagus, yang tadinya sudah bagus makin bagus. Jadi inilah yang diiriin oleh mereka gitu loh. Jadi kalau kita tahu ya bahwa di sini mengatakan kartunya bahwa pada saat kamu itu di bawah mereka, di bawah itu bukan berarti selalu uang ya teman-teman, bisa jadi pengalaman, dari koneksi, pertemanan, jaringannya luas gitu ya. Pada saat kamu melampaui mereka, itu mereka nggak senang, nggak semuanya senang. Nah inilah yang diiriin. Mereka iri karena kondisi kamu jauh lebih baik saat ini dibandingkan dulu saat mereka pertama kali kenal dengan kamu. Gitu. Jadi ada ya peribahasa yang mengatakan senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Ya itulah lingkungan mereka. Tapi saya cuma bisa untuk katakan bahwa ya kita juga nggak boleh ya, kamu jangan juga jadi benci, nggak boleh ya, karena di sini saya lihat karena mereka tuh pada dasarnya tuh karena punya banyak pikiran, punya banyak masalah ya, jadi mereka membutuhkan exit door atau jalan keluar melampiaskan energi-energi negatif mereka yang terpendam gitu loh. Jadi ya akhirnya begitu ngomongin satu sama lain, termasuk ngomongin kamu, ketidaksukaan kamu ke teman-temannya, ke orang-orang yang lain gitu. Jadi tips saya menghadapi orang-orang ini, cuekin aja. Kamu tetap menjadi kamu yang jauh-jauh lebih baik ya. Cuma mungkin ya bisa diaturlah, dikondisikan supaya jangan terlalu flexing juga ya. Gitu aja sih ya. Kalau bisa berbagi, syukur-syukur kalau mereka mau dibagi energi positif sama kamu. Kalau enggak, ya udah cuekin aja, kan orang punya hidupnya masing-masing. Oke? Oke, inilah readingan untuk deck kartu tarot pertama ya. Kita akan taruh lagi kartunya. Kita akan beralih ke shuffling berikutnya di deck kartu tarot yang kedua, yang ini ya. Kita ambil. Saya mohon bantuan teman-teman untuk mengetuk 2 kali deck kartu tarot ini. Baik, kita akan shuffle kartunya ya. Ups, sorry. Oke, saya mohon bantuan teman-teman untuk memfokuskan di kartu tarot ini ya. Baik, kita akan lakukan tebaran kartu. Baik, saya akan wakilkan teman-teman untuk mengambil 2 buah kartu ya. Saya akan ambil di sini 1 dan yang kedua yang ini ya. Oke, kita rapikan sisa kartu yang lain. Saya akan taruh dulu sisa kartu tarotnya di sini ya. Kita sudah dapat 2 buah kartu ya, kartu pertama dan kartu yang kedua. Kartu pertama ini akan memberikan insight kepada kita tentang kondisi atau situasi yang terjadi di sekitar kamu, di lingkungan kamu, di mana ada kamu dan orang-orang, ada orang atau orang-orang. Jadi mungkin ada satu, ada lebih orang yang iri sama kamu. Itu secara general kondisinya, situasinya bagaimana ya? Kita coba cek. Oke, ternyata Six of Cups. Well, kalau kartu ini keluar ya, sebenarnya terlihat bahwa mereka itu baik-baik aja sih sebenarnya ya. Kelihatan bahwa tidak ada permusuhan di sini gitu ya. Cuman sepertinya mereka mungkin terlalu cepat tua mungkin. Terlalu cepat matang, terlalu cepat dewasa gitu. Mungkin dibilang sensitif sih enggak ya. Tapi in general mereka sebenarnya ya, lingkungan kamu itu kondusif sih. Baik-baik aja ya, nggak sedikit kok yang perhatian, yang benar-benar baik ya, yang mengayomi ya, sayang menyayangi itu saya lihat lebih banyak orang-orang seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada terlalu hal-hal yang signifikan yang ada energi negatif gitu, nggak kalau saya lihat dari kartunya ini ya. Oke, kita langsung kartu kedua. Di sini apa sih yang diiriin sama orang-orang itu ya? Ada orang-orang di lingkungan kamu tuh yang iri sama kamu. Apa yang diiriin dari kamu ya? Kita lihat di kartu kedua ini. Kalau sudah keluar Ten of Cups ya, kalian sendiri ini adalah kartu yang sangat bagus banget. Kenapa? Karena semua impian kamu itu tercapai di sini ya. Ini kartu bagus banget. Jadi bisa saya simpulkan ya bahwa mereka iri sama kalian karena mereka memandang kamu tuh sudah berkecukupan ya, baik secara kasih sayang, secara perhatian. Kayaknya tuh mereka ya memandang kamu itu tuh orang yang tidak pernah punya masalah atau tidak pernah punya beban hidup gitu loh. Padahal kan belum tentu kan. Bisa jadi kamu tuh karena pinter aja menutupi kesedihan, beban pikiran, stres, benar nggak ya? Jadi di sini kelihatan mereka tuh iri dengan ya kebahagiaan kamu, pencapaian kamu, kebahagiaan kamu. Mereka iri, itulah sebabnya. Yang diiriin adalah kamu kok kayaknya hidup tuh lurus-lurus aja, happy-happy aja. Nah inilah salah satu bentuk orang yang memang iri dengki aja gitu, yang nggak jelas. Padahal lingkungannya ini tuh lebih banyak positifnya dibandingin negatifnya. Jadi kalau kalian ya mendengar ada orang yang ngomongin kamu, itu cuma mereka-mereka aja. Yang iri sama kamu tuh bisa dihitung jari, tapi sepenuhnya itu fine-fine aja kok sama kamu. Jadi gak usah dipikirin, ya kamu cukup tahu aja ya. Kalau bisa hindarilah orang-orang yang punya iri dengki kayak gitu. Minimalisir ya untuk terlalu dekat sama mereka. Bukan karena saya menganjurkan untuk musuhin, tidak. Tapi daripada kamu terkontaminasi energi negatif mereka, lebih baik biar mereka musnah sendiri dengan energi negatif mereka itu. Buat apa? Ya kan, buang-buang energi banget kita harus deket-deket sama mereka ya. Jauhin aja. Cukup tahu, nice aja sama mereka. Oke? Jadi seperti itulah apa yang bikin mereka iri sama kamu. Untuk teman-teman yang memilih deck kartu tarot yang kedua. Oke, kita langsung taruh kartu ini. Kita akan langsung berlanjut ya ke deck kartu tarot yang ketiga ya, yaitu yang ini ya. Kita akan ambil.
Seperti biasa, saya mohon bantuan teman-teman untuk mengetuk 2 kali deck kartu tarot ini. Dan kita akan lakukan shuffling kartunya ya. Saya mohon bantuan teman-teman untuk fokus. Kita akan lihat apa yang sebenarnya diiriin dari kamu ya oleh mereka. Saya akan lakukan tebaran di sini ya. Saya akan ambil 2 buah kartu, saya akan mewakili teman-teman ya. Saya akan ambil kartu pertama itu yang ini. Dan kartu kedua itu yang ini ya. Oke, kita rapikan sisa kartu yang lain. Ya, kita taruh di sini. Oke, kita sudah mendapatkan 2 lembar kartu. Ini adalah kartu yang pertama dan ini kartu yang kedua. Kartu pertama akan melihat atau menggambarkan insight dari situasi kondisi di lingkungan sekitar kamu ya. Yang ada dia, orang-orang yang iri sama kamu, dan ada juga kamu di dalamnya ya. Kita akan coba lihat ya. Oke, ternyata The Hermit. Ini kalau saya lihat ya, di lingkungan kamu tuh orang-orangnya bijaksana kok. Orang-orangnya bijaksana, orang-orangnya dewasa, orang-orangnya arif ya. Orang-orangnya kalem ya. Sebenarnya tuh menenangkan sebenarnya ya di dalam lingkungan kamu tersebut ya. Cuma memang ada suatu rahasia yang kita nggak tahu ya. Mungkin ada gimana lingkungan kamu itu pandai untuk bisa menutupi apa ya dark side mereka gitu loh. Jadi mereka memutuskan untuk sudahlah, mungkin sudah umur atau mungkin sudah dewasa ya, sudahlah masalah masing-masing ya disimpan sendiri dalam berinteraksi di dalam lingkungan itu. Kita yang enak aja, yang dewasa aja, yang bijaksana aja lah. Urusan pribadi ya udah masing-masing aja gitu, saling tahu aja gitu ya. Di sini sebenarnya lumayan kondusif kok kartunya, lingkungan kamu, sekitar kamu tuh fine aja, bahkan cenderung ya bijaksana gitu. Jadi harusnya adem ya, kalau saya lihat di sini adem gitu ya. Cuman kan tetap aja ada aja orang yang nggak suka sama kamu. Cuma kamu mungkin nggak habis pikir apa sih yang diriin dari saya ya. Kita akan lihat di kartu kedua. Kita akan buka Four of Swords. Oke, ini Four of Swords ya teman-teman. Ini mereka itu melihat kalau kamu tuh dia iri sama kamu karena kamu itu ya mungkin ada aja ya rumor-rumor tentang permasalahan hidup kamu yang bocor keluar ke lingkungan di sekitar kamu ya. Tapi setelah mereka, orang-orang yang iri sama kamu, mendengar berita atau rumor itu, mereka terheran-heran. Kok bisa kamu setenang itu? Kok bisa ya kamu bisa tetap membawa diri dengan baik padahal kamu mungkin sedang ditimpa masalah, aib kamu ketahuan, kesusahan kamu jadi konsumsi publik gitu ya. Kamu tuh tetap tenang ya, tetap rileks. Kamu menunjukkan bahwa saya tidak jadi saya tetap waras gitu loh. Jadi tetap berjalan seperti biasanya, dan itu yang mereka tuh iri, kok bisa nggak marah-marah ya kan, nggak yang jadi judes sama orang ya. Di sini kelihatan kalau kamu tuh sangat-sangat dewasa, dan sebenarnya gini, mereka tuh antara iri dan sekaligus kagum sebenarnya sama kamu. Di sini saya lihat kamu orangnya dewasa banget sih. Kamu tidak mau berbagi kesedihan sama orang. Jadi kalau kamu berinteraksi sama orang juga kamu bisa menekan masalah pribadi kamu. Jadi kamu lebih objektif sama lingkungan sekitar kamu gitu, tetap enak. Nah, inilah yang diiriin. Di sini kelihatan ya, dari sini ya. Ini orang-orang ini yang iri sama kamu itu padahal lingkungannya tuh lingkungan orang baik-baik, itu kelihatan orang kurang kerjaan ya. Kelihatan orang-orang kurang kerjaan gitu loh yang iri sama kamu ya. Kamunya mah fine-fine aja, walaupun mungkin permasalahan yang kamu ada hadapi itu juga bisa dibilang tidak mudah ya. Ya bisa jadi mungkin lumayan berat, tapi kamu tuh bisa menghandle, membawanya supaya rileks aja. Orang-orang melihatnya begitu, padahal kan kita nggak tahu ya di dalam isi pikiran kamu atau di dalam hati kamu tuh mungkin panas, mungkin stres gimana. Tapi ini mereka iri gara-gara kamu bisa setenang itu, bisa sedewasa itu. Mereka tuh gemes, gergetan sendiri gitu teman-teman. Jadi ngadepin orang-orang yang kurang kerjaan kayak gini, udah ya dilupain aja ya. Mungkin sesekali ada teman-teman juga kadang suka jenuh ya, kupingnya panas gitu. Jadi tenangin diri kalian bahwa tidak ada gunanya menanggapi energi negatif mereka. Kenapa? Karena ya orang-orang kurang kerjaan seperti itu ya. Oke teman-teman. Nah jadi itulah ya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman melalui readingan yang kalian pilih dari deck deck ketiga kartu tarot ini ya. Kita taruh di sini dulu. Oke, untuk kesimpulannya bahwa menghadapi orang-orang yang iri itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Dibilang gampang itu karena apa? Kalau kalian bisa pintar-pintar ya untuk bisa menghandle pikiran dan hati kalian, itu akan ya baik-baik aja. Tapi kan ada kalanya teman-teman juga lagi jenuh, lagi sumpek, ngedenger kayak gitu, rasanya mangkal, rasanya pengen marah aja, pengen ngelabrak gitu ya. Jadi udahlah teman-teman ya, tutup kuping aja, tutup mata aja. Orang ngomongin kalian itu akan jadi pahala buat kalian ya. Kecuali kalau udah mainannya fitnah, boleh kalian bertindak ya. Tapi nggak selalu ya orang yang bikin kita kesel itu kita tanggepin dengan energi negatif juga, jangan ya. Kita berdoa aja bagaimana kita bertindak, itu kita harus pikir matang-matang, karena takutnya jadi bumerang buat kita sendiri. Lebih baik kita menyelesaikan masalah kita sendiri ya, gak usah kita ngurusin mereka gitu teman-teman ya. Oke, itulah readingan yang saya bisa kasih ke teman-teman. Semoga banyak relate-nya dan resonate-nya ya. Terima kasih yang sudah
mengikutinya dari awal. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, juga share. Semoga kedepannya saya bisa memberikan konten yang jauh lebih bermanfaat dan lebih seru. Terima kasih ya teman-teman, sehat selalu, beruntung selalu, see you next time.